guys, balik lagi sama Mel dari channel Top TV. Nah, kali ini kita kedatangan mobil hybrid ya. Betul sekali, ini ada di Wuling Almas RS Hybrid 7 seater tahun 2022. Untuk kilometernya jangan kaget, ini baru di 2000 aja ya. Jadi untuk teman-teman yang penasaran dengan review dari Wuling Hybrid tersebut, silahkan stay tune dulu dan jangan kemana-mana. Dukung dulu dari channelnya Top TV dengan cara klik tombol like, comment, share, dan subscribe dari channelnya Top TV. Oke guys, di Wuling Almas Hybrid ini biasanya kalau hybrid itu memang dia ada terkenal dengan warna biru-birunya ya, seperti ini. Untuk di Wuling dia ada list warna biru, kemudian untuk dari bagian tampilan depannya, kalau yang bertanya apa bedanya sama yang biasa, sebetulnya di bagian tampilan depannya tuh udah jauh lebih banyak berbeda ya. Dimulai dari lampunya ya, dia semakin dibikin lebih sipit lagi, dan juga yang pasti lampunya juga sudah LED. Kemudian untuk dari grill tengahnya pun, nah ini dia juga sudah berbeda bentuk ya, dia ada berbagai macam variasi, dan tentu saja tidak lupa ada logo dari Wulingnya yaitu di W. Kemudian ada emblem lagi nih ya di warna biru, dan sampingnya ini ada gambar bendera Indonesia warna bendera merah putih yaitu RS yang melambangkan dari tipe paling tingginya si Wuling. Oke, untuk sensornya ini dia ada di satu dan dua titik sensor di bagian kanan kiri. Kemudian dia juga punya kamera di bagian depan sini ya. Untuk fitur Wuling Hybrid RS ini kita kedapatan kamera 360 derajat. Jadi di bagian depan ada, spion kanan kirinya ada, dan di bagian belakangnya pun ada. Oke, sebelum kita lanjut, di sini warna yang kita dapat dia ada di namanya Aurora Grey ya, nama warnanya. Dengan dia sudah two tone, jadi di bagian atap atas hitam, di bagian bodinya dia warnanya di grey seperti ini. Cantik ya mobil Wuling ini. Kemudian di bagian bumper bawahnya dia ada seperti karbon ya, skirt karbon yang ditempel dan didapatkan dari pada saat di pabrik Wulingnya langsung ya. Oke, kita langsung lanjut di bagian bodi samping atau velgnya. Di sini untuk dari velgnya sendiri ini dia sebentar ya, melihat dulu mereknya ini ada di GT ya, GT Savero. Untuk dari ukurannya ada di 215/55, ringnya di 18. Velgnya juga dia sudah two tone ya, dengan dua warna seperti ini, hitam dan juga warna silver. Dan bannya ini di tahun pastinya 2022 ya, masih baru banget. Kilometernya juga baru 2000, dengan kalian bisa lihat ya, ini masih ada bulu-bulunya di bagian bannya. Untuk dari ground clearance-nya ini masih tinggi ya, namanya mobil SUV, jadi masih sangat jauh dan masih sangat comfortable banget untuk kalian bawa di kawasan yang ada polisi tidur ataupun genangan air yang cukup dalam. Ini masih so far masih aman. Oke, kita akan coba unlock. Otomatis langsung reactable di bagian spion kanan kiri. Nah, ini yang tadi Mel bilang, dia punya kamera lagi di bagian spion dengan warna spionnya hitam, jadi menyerupai di two tone yang bagian atasnya. Untuk Wuling Almas ini kita tidak dapat yang namanya talang air ya, jadi tampilannya seperti ini. Ada roof railsnya di bagian atas warna hitam sebelah kanan dan kiri. Ini yang dimana fungsinya bisa untuk kalau memang ada tambahan barang yang kurang memadai di bagian bagasi, kalian bisa tambahkan di bagian atas gitu ya. Nah, ini sensornya dia langsung menutup otomatis, jadi belum klik sama sekali. Oke. Kemudian untuk di bagian handle pintu, nah ini posisinya sudah terkunci ya, jadi tidak bisa. Kalau teman-teman klik baru dia bisa terbuka kembali. Hanya bagian untuk membukanya kita klik di bagian tombol yang ada di bagian sebelah sini. Oke, kita langsung lanjut untuk di bagian belakangnya. Oke teman-teman, untuk di bagian belakangnya, nah ini baru terlihat ya warna hitamnya tuh, dimulai dari top atas sini sampai ke bagian bawah sini. Dan untuk di bagian tengahnya kita kedapatan shark fin-nya juga dengan warnanya hitam. Plus untuk di bagian belakang, memang Wuling ini di logonya dia sangat ditonjolkan ya, dengan tulisan W di sini. Untuk sebelah kirinya ada di emblem Almas, dan sebelah kanannya dipertegas lagi dengan emblem hybrid nih, gambar petir seperti ini ya. Untuk di bagian belakang sama, kita kedapatan juga di bagian bumper bawahnya skirt yang karbon seperti ini. Oke, untuk di bagian list bawahnya ini juga kedapatan warna biru-biru ya guys. Jadi ya memang lebih
menekankan lagi bahwa ini tuh hybrid banget gitu ya. Kemudian di bagian belakang dia ada 1, 2, 3, dan 4 sensor titik di bagian bawahnya. Kamera mundurnya dia juga sudah punya ya di bagian belakang. Oke, sekarang kita akan lihat untuk bagasinya. Oh, tuh pas kita unlock lampunya cantik banget ya, langsung otomatis stop lampnya juga menyala seperti ini. Kemudian kita buka untuk dari bagasinya. Oke, kita akan coba untuk lihat bagasinya. Nah, ini bagasinya masih wangi baru banget ya guys, dengan kilometer 2000. Dan teman-teman bisa lihat kalau kita posisi di belakang, ini untuk 7 seater ya. Jadi kursinya semua bisa terpakai dengan penumpang banyak. Lalu di bagian belakang kita lihat ada dapat apa aja. Oke, yang pertama kita akan buka dulu. Ini kita ada dapat dari untuk pemompa bannya ya. Terus juga kursinya di bagian ketiga ini bisa teman-teman lipat ya, kalau memang dirasa tidak perlu. Ini tinggal dilipat aja, dorong ke depan. Ini sebenarnya bisa lurus ya, tunggu sebentar ya. Oke, nah ini posisinya kalau teman-teman ratakan di bagian kursi ketiganya seperti ini ya. Jadi bisa taruh barang yang sangat-sangat luas dan sangat-sangat banyak. Jadi untuk bagasinya sangat memadai lah kapasitasnya gitu ya. Kita lihat lagi di sebelah kanan, ini dia ada 2 buah cup holder dengan ada 1 tempat charge ya. Jadi ini tempat charge-nya itu dia berbentuk Type C ya di sebelah kanan. Ada seat beltnya nih ya, di sebelah kanan juga, depan juga ada, sebelah kiri pun juga ada seat belt dengan ada pengaturan dari fan speednya di bagian kanan, di bagian kiri atas itu ya, yang gambar kipas dan ada tombol atas bawah. Nah ini bisa teman-teman atur dari sebelah kanan kirinya. Oke, untuk di bagian bawahnya lagi kita bisa lihat ya. Oke, untuk di bagian bawahnya ini kita ada dapat segitiga. Kemudian ini ada dapat kunci-kunci kecilnya ya di dalam. Untuk wuling ini tidak disediakan ban serep ya guys, makanya tadi ada pompa untuk bannya ini sendiri ya di bagian sebelah sini. Oke deh, untuk di bagian belakang kita sudah selesai. Sekarang kita akan lihat untuk dari fitur-fitur apa aja yang ada di wuling Almas Hybrid tersebut. Langsung aja. Oke guys, nah sekarang sudah di bagian interiornya, langsung aja. Untuk yang pertama, wuling Almas Hybrid ini kita terdapat sebelah kanan dan kiri ya. Itu dia sudah electric seat ya, kursinya dia juga sudah elektrik. Nah ini bisa lebih tinggi, ataupun teman-teman merasa kurang dimundurkan, nah ini bisa lebih mundur lagi seperti itu ya. Oke, lalu kita langsung aja. Untuk di bagian setirnya, di sini dia sudah dilapisi dengan kulit dan ada banyak sekali tombol-tombolnya. Oke, untuk yang pertama, seperti yang teman-teman tahu, kalau mobil wuling itu kita bisa menggunakan voice command yang dimana kita bisa melakukan permintaan ya. Contohnya seperti ini. Halo wuling. Halo wuling. Halo, Nyalakan radio. silakan hubungkan HP Anda dan coba lagi. Ulang ya. Halo wuling. Halo wuling. Halo, Nyalakan radio. oke, menyalakan radio. Oke, seperti itu yang pertama. Terus kemudian teman-teman juga bisa melakukan naikkan volume atau turunkan volume, buka kaca kanan kiri gitu ya. Terus juga bisa menggunakan peta atau maps yang dimana teman-teman misalnya mau ke tempat tujuannya. Halo wuling, Halo, naikkan suara volume. Oke, itu yang kedua ya. Ya, jadi teman-teman kalau mau memang lebih cepat sebetulnya bisa dari di bagian control pad-nya aja sih ya teman-teman. Jadi supaya cepat. Oke, nah, seperti ini. Oke, ini juga bisa connect ke Bluetooth ya. Kita sebelum masuk ke bagian head unitnya, di sini teman-teman bisa lihat ya untuk dari speedometernya dia berjalan di kilometer 2457 km ya. Kemudian di bagian lampunya bisa diatur di sebelah kanan untuk lampu utama, fog lamp, kemudian lampu jauh ya. Untuk sen kanan kirinya juga sama, jadi dia masih di sebelah kanan. Untuk sebelah kirinya seperti biasa ya teman-teman, untuk wiper dan klaksonnya ya suaranya juga masih sangat enak lah, jadi nggak terlalu menyaring di bagian kuping.
Oke, dashboardnya ini dia sudah soft touch ya di bagian atas speedometer. Kemudian di bagian dashboard yang tengah menuju ke ujung ini dia masih plastik ya, jadi terdengar suaranya berbeda ya. Jadi berbeda. Oke, lalu untuk mobil Wuling Hybrid ini dia sudah disupport dengan yang namanya start stop engine. Jadi teman-teman ya, langsung aja suaranya mana memang betul untuk hybrid suaranya tidak terdengar, nanti dia otomatis. Jadi di mana kedua fungsi ya baterai dengan bensin, kalau baterainya sudah mulai low, bensinnya akan bekerja dan sebaliknya seperti itu ya teman-teman. Kita akan coba. Nah, ini posisinya kita dalam keadaan mati ya untuk mesinnya. Sekarang kita akan nyalakan. Teman-teman tinggal start stop aja, kemudian injak rem. Setelah itu injak gasnya. Nah, ini langsung sudah otomatis menyala ya teman-teman dari si mobil Wuling Hybridnya. Oke, kita lanjut untuk bahas di bagian head unitnya. Di sini dia head unitnya cukup besar, jadi enak untuk kita tampilannya. Kita ada di bagian yang pertama. Nah, ini untuk maps-nya. Nah, ini tuh bisa touchscreen juga. Posisinya Mel sekarang lagi ada di Mangga Blue Square. Kemudian di bagian home-nya ini dia ada tampilan AC yang dimana climate control-nya bisa kita atur ya. Untuk dari fan speed-nya, kemudian ini dari suhunya. Nah, ini bisa teman-teman atur. Lalu ini ada mode-modenya, mau ke bagian arah wajah, kedua, atau ke wajah dan kaki, atau kaki saja. Ya, ini bisa semua. Jadi disesuaikan dengan kebutuhannya teman-teman sendiri gitu ya. Oke, ini kita coba. Jadi ini AC masih dingin banget, masih berfungsi juga. Kemudian kita kembali lagi kepada home. Di sini dimana teman-teman ada gambar panorama atau kamera 360 ya. Jadi bisa langsung terlihat untuk dari semua sisi dari mobil tersebut. Kemudian kita kembali lagi. Kalau teman-teman sudah connect ke Bluetooth, nanti otomatis musiknya ini akan langsung muncul di bagian handphonenya teman-teman. Kemudian bisa dikonekkan dengan musik USB-nya juga. Jadi teman-teman bisa melakukan itu. Lalu untuk radio ya seperti biasa. Untuk radionya, kalau teman-teman mau ke FM, ke AM, ini bisa juga semua ya. Disesuaikan saja dengan kenyamanannya. Lalu di sini ada Joox atau aplikasi ya. Kalau teman-teman punya aplikasinya silakan konekkan dan tinggal searching melalui barcode saja. Jadi mobil Wuling ini sebenarnya mempermudah dari teman-teman untuk menggunakannya ya. Ini juga tuh ada ADAS-nya ya, ADAS-nya ini bisa berfungsi semua tuh. Ini bisa ditinggikan, bisa direndahkan. Nah, ini semua bisa tuh bunyi suara peringatan. Untuk dari getaran setir kemudi, ini semuanya bisa ya. Jendelanya juga, kemudian kunci pintu dari layar, lampunya kalau teman-teman ada lampu nih tuh waktu tunda lampu dalam mau berapa menit gitu ya, bisa tinggal diatur aja. Oke, setelan lipat spion otomatis. Nah, bisa juga kalau teman-teman nggak mau auto retract, bisa langsung dimatikan, nanti dipencet tombolnya aja. Banyak sekali ya guys untuk dari cara-cara pengaturan si mobil Wuling. Jadi ini canggih banget, mobil super duper canggih dan keren habis ya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi untuk di bagian depan. Ini dia ada 1, 2, 3, 4 buah AC dan dengan stikernya ya mereknya ada di Infinity. Oh iya, satu lagi, jadi teman-teman jangan kaget ya kalau misalnya posisi lagi diam seperti ini mobilnya dalam keadaan P, tiba-tiba ada suara mesin yang lumayan kencang dan mengagetkan, seperti suara listrik ya, mohon maaf. Itu jadi memang listriknya lagi bekerja. Jadi teman-teman nggak usah khawatir mobil itu nggak akan jalan ya. Jadi kalau yang belum terbiasa pakai mobil hybrid seperti itu, jadi kurang lebih dari cara pengerjaannya itu sendiri ya. Oke, kita lihat dulu untuk dashboardnya. Di sini dia ada dibagi dua warna, hitam dengan warna coklat ya, coklat tua. Terus juga untuk dari buka dashboardnya sangat soft ya. Ini kita ada first aid kitnya di bagian depan. Lalu ini untuk bukunya ya, bukunya ini coba melihat ya, dia ada terdapat nih dia buku owner dan waranti manual. Oke, ini masih ada semua, silakan teman-teman screenshot. Lalu di bagian atas Mel, ini dia ada tempat taruh kacamata ya, ini bisa yang teman-teman gunakan. Ada di sini sun visor ya, dan juga dilengkapi dengan lampu. Oke, kemudian di sebelah kiri juga sama, sun visornya bisa dan dilengkapi dengan lampu cahaya warna putih. Oke, ini dia yang ditunggu-tunggu untuk dari buka sunroof dan panoramiknya. Jadi Wuling Almas Hybrid ini dia mempunyai panoramik yang sangat lebar dan juga sunroof yang dimana bisa teman-teman buka.
Nah ini biasanya untuk foto-foto keren banget nih, cantik ya, bisa sambil naik-naik ke atas juga. Oke, kita langsung close aja untuk dari sunroof panoramiknya. Jadi memang dia harus dipegang terus ya guys, ditekan, tidak bisa dilepas. Oke, ya kita tinggal tutup kembali dari tiltnya itu sendiri. Sorry, ini kita tutup lagi. Nah ini juga mesti ditekan sekali lebih kencang, nanti dia langsung otomatis. Hanya saja sunroofnya kita mesti tekan secara terus menerus. Oke, di sini juga ada tempat untuk wireless charging yang bisa teman-teman gunakan ya. Selagi dengan handphone yang disupport, ini juga bisa. Untuk transmisinya ya, ini menurut Mel sangat enak dan nyaman ya, jadi nggak terlalu besar juga. Oke, untuk dari parking brake-nya dia di sebelah sini ya, jadi teman-teman cetek ini dulu, baru bisa gunakan transmisinya ya. Untuk di belakang A ini untuk autonya ya, untuk auto parking brake-nya. Kemudian lock dan unlock kabinnya dia di sebelah sini ya teman-teman. Jadi dia nggak ada di bagian pintu hanya window aja, power window-nya aja ya. Ini juga sudah otomatis. Lalu ini ada rear untuk pengaturan dari AC-nya di bagian belakang ya. Ini sudah ada dua buah cup holder di bagian tengah. Kemudian ini untuk teman-teman memang untuk taruh box-box kecil, terus juga ini ada tempat chargingnya ya dengan bentukannya yang bulat. Ini ada semua di bagian tengah. Oke, sekarang kita sudah selesai di bagian depan. Kita akan lanjut untuk di bagian kursi penumpang tengah dan segala penutupan ya. Oke guys, nah ini Mel sudah di bagian posisi kursi yang ada di penumpang kedua. Ya, ini teman-teman bisa dilihat kalau kita turunkan dari armrest dan juga cup holdernya, ini posisinya dibagi menjadi dua aja ya untuk kursi dua penumpang. Tapi kalau misalnya kita naikkan ini bisa menjadi 2-3 orang di bagian tengah, karena di bagian pembatas bawah kakinya dia tidak terlalu tinggi ya, dia sama rata. Ada 2 buah AC juga di bagian tengah. Lalu di bagian atas ini untuk sunroofnya yang tadi sudah kita coba, di mana lampunya dia ada di sebelah sini. Sisi kanan dan sisi kirinya dia semua ada di bagian atasnya persis ya. Oke, kalau ditanya legroomnya gimana Mel? Masih jauh nggak? Wah, jauh sekali guys, masih aman sekali ya, masih nyaman. Terus juga untuk di bagian headroomnya sebenarnya ini sedikit hampir setengah jengkal ya dari kepala Mel. Jadi memang untuk di bagian headroomnya sedikit lebih tinggi, tapi don't worry, ini kan bisa kita mundurkan kursinya ya, jadi lebih nyaman juga. Oke. Untuk di bagian kursi penumpang sebenarnya tidak banyak yang kita bahas karena sudah kita bahas di bagian depan untuk dari fitur-fitur mobil Wuling Almas tersebut. Nah sekarang Mel akan penutupan dari mobil Wuling Almas RS Hybrid tahun 2022 ya. Kilometernya berjalan di 2000 aja. Kemudian ini dia 7 seater ya. Ini kita buka harganya di 300 jutaan rupiah harga pastinya ya. Teman-teman bisa langsung kepoin aja ke websitenya Autoframe yang ada di www.autoframe.net, atau bisa juga langsung telepon aja ke nomornya Mel di 08138 94 kali di 077. Buat teman-teman nggak usah khawatir, mobil yang kalian beli di Autoframe kita jamin tidak bekas tabrak, tidak bekas banjir, dan kilometer masih asli. Dan juga teman-teman ini masih sangat seperti baru ya, karena brand new, dia kilometer baru 2000 aja loh ya. Teman-teman datang aja langsung lihat kondisi mobilnya, deal di tempat, dan bisa langsung bawa pulang mobil tersebut. Oke, kalau memang teman-teman mau melakukan secara kredit, nanti bisa minta hitungannya ke nomor Mel aja ya. Jadi Autoframe bisa secara cash dan kredit juga. Kemudian alamat showroomnya kita ada di 2 tempat, di Mangga Square dan juga di Cibubur. Alamat lengkapnya nanti ada di bagian deskripsi bawah sini semua. Oke teman-teman, kalau yang memang suka sama mobil Wuling, kalau memang gak pengen Almas, ada kita juga ready Wuling yang lain ya teman-teman. Kita ada Wuling RIV ya, yang mobil yang kecil. Terus kita juga ada Wuling Almas gitu ya. Ada Wuling Almas yang bensinnya juga kita punya. So buat teman-teman yang memang pecinta Wuling, yuk mari merapat. Sampai ketemu lagi sama Mel di lain-lain video nanti. Bye bye, God bless you.